Baik, kita mulai saja ya, Gar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrini Aksya dan rekan saya. saya Tegar Jatuh Ramadhani. Nah, kita kembali lagi pada minggu ini. Nah, untuk topik minggu ini, kami ngambil keyword, yakni ada decision tree, Hunt algorithm, terus ada decision stem, CAR, ID tree, dan C4 titik 5. Nah, di sini mungkin promnya sudah ada ya. Seperti minggu-minggu sebelumnya, mungkin di sini langsung kita kirim. Jalankan. Mm-mm. Nah, di sini sudah ada pertanyaan. Sebuah dataset kelar klasifikasi biner memiliki fitur numerik dan kategorikal. Anda diminta membangun model pohon keputusan. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan bagaimana Han algorithm membangun decision tree secara rekursif, apa kondisi berhenti atau stopping kriteria dalam algoritma ini. Lalu yang keduanya itu bagaimana algoritma menangani data yang tidak homogen dalam suatu node. Nah, di sini perlu kita ketahui kalau untuk Han algorithm itu membangun decision tree itu secara top down, greedy dan rekursif gitu ya. Nah, mungkin cara kerjanya itu yang pertama mulai dari seluruh datasetnya itu sebagai root node-nya. Karena kan kita ini berkaitan dengan yang namanya decision tree ya. Nah, kalau decision tree itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada struktur data, pasti dia itu punya node-nya gitu ya. Nah, terus langkah yang keduanya nanti pada setiap node-nya itu, jika semua data dalam node-nya itu memiliki label yang sama, maka nanti akan dijadikan leaf node-nya. Nah, namun jika tidak, maka pilih atribut terbaik berdasarkan metrik, contohnya seperti entropi atau lain sebagainya. Lalu split datanya itu berdasarkan atribut tersebut. Lalu terapkan proses yang sama secara rekursif atau secara berulang gitu ya pada setiap subsetnya. Nah, kondisi berhentinya gimana gitu ya. Nah, algoritmanya itu nanti dia akan berhenti kalau semua data dalam node-nya itu homogen atau homogen ini maksudnya itu kelasnya itu sama gitu ya. Nah, lalu kalau enggak ada atribut tidak ada atribut lagi untuk di splitting gitu. Lalu jumlah datanya itu terlalu kecil atau minimum septless threshold. Nah, atau enggak kedalaman trinya itu mungkin mencapai batasnya dari max gitu yang sudah ada. Lalu mungkin bisa jadi juga tidak adanya peningkatan yang signifikan. Lalu untuk penanganan data yang tidak homogen itu mungkin bisa kita lakukan dengan eh, oh, ini algoritma, bagaimana algoritmanya gitu ya. Maka algoritmanya itu nanti akan menghitung dari metrik impurity-nya itu gimana. Lah, lalu setelah itu dia akan memilih atribut yang terbaik untuk di-split atau di-change gitu ya. Nah, lalu selanjutnya nanti dia akan membagi datasetnya itu menjadi subset yang tadi yang lebih apa ya, lebih murni atau lebih apa gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu ya untuk meminimalkan si impurity tadi di setiap node-node yang ada. Nah, lalu untuk nomor 2 bisa dilanjut, Tegar? Boleh sebentar. Nomor dua, yaitu suaraku jelas kan? Jelas?
Nomor dua yaitu perbedaan decision stem dan decision tree. Jadi pertama soalnya kan perbedaan dan full decision tree. Nah, kalau pertama yang decision stem itu tuh hanya memiliki satu split. Jadi dia cuman di split satu kali. Jadi dia lebih sederhana jika dibandingkan dengan decision tree. Dan decision stem ini dia tidak memiliki yang namanya interaksi antar fitur-fitur dari data yang dimiliki. Jadi dia beneran cuman sesederhana itu. Terus decision stem ini termasuk model low capacity model. Jadi dia tuh cuma bisa menangkap pola-pola linear yang sederhana. Jadi dominannya dia memiliki bias yang tinggi dengan variansi yang rendah. Kelebihannya kalau kalau ini kalau si decision stem ini dia bakalan jarang overfitting dan lebih stabil dibandingkan full decision tree. Mungkin selanjutnya bakal kubahas yang bagian decision tree-nya ya. Kalau ini lebih sebaliknya dibandingkan decision stem tadi. Dia lebih banyak levelnya, jadi dia bisa splitnya tuh berkali-kali, jadi dia bisa membentuk aturan yang bertingkat. Terus dia juga bisa berinteraksi kompleks antar atribut-atribut yang dimiliki data. Jadi kalau decision stem tadi itu dia nggak bisa berinteraksi antar fitur, dia bisa berinteraksi yang kompleks dari atribut-atribut yang ada pada data. Selanjutnya, dalam learning capacity-nya, kalau kalau decision tree ini dia bisa dibilang dia high capacity model ya. Kalau decision stem tadi kan dia cuma bisa menangkap pola yang sederhana. Nah, kalau di decision tree dia bisa menangkap pola yang non-linear atau bisa dibilang kompleks. Jadi dia bisa memiliki bias yang lebih rendah, namun dengan variansi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kalau decision stem dia tadi jarang overfitting, kalau di sini tuh rentan overfitting karena dia tuh terlalu ngehafalin data dibandingkan decision stem tadi. Tapi dia sangat baik jika digunakan dalam training data. Seperti itu. Selanjutnya, dalam konteks ensemble methods, misalnya boosting, mengapa decision stem sering digunakan? Kalau di sini tuh lebih sering digunakan karena dia tuh seperti yang dibilang tadi, dia tuh nggak, dia tuh belajarnya tuh nggak se apa namanya, semenghafal si decision tree. Jadi dia tuh lebih tidak terlalu bias seperti itu. Terus selanjutnya dia tuh lebih fokus pada error. Nah, kalau di ini tuh decision stem tuh lebih mudah beradaptasi di iterasi-iterasi. Jadi dia tidak terlalu ngelok. Jadi misal dalam satu iterasi itu udah ada pola yang seperti ini, di selanjutnya seperti ini, seperti gini terus gini. Di ketiga tuh dia bisa aja berubah. Nggak, dia tuh nggak selamanya sama terus. Mungkin kalau di sini gitu ya. Mungkin aja bisa menambahkan yang itu, yang ensemble methods. Ya nomor dua mungkin cukup sih ya. Cukup ya. Ya. Apakah ada yang mau ditambah, Tegar? Aku sih cukup ya. Mau dilanjut nomor tiga atau gimana? Sebentar. Oke, Boleh sih kalau mau lanjut ketiga. Mau kamu atau aku? boleh aku aja. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ya. Di sini perbandingan ID3, C4.5 dan CART. Nah, bandingkan ketiga algoritma berikut dari aspek metode pemilihan atributnya seperti entropi, gain ratio, Gini index. Nah, tadi juga udah sempat disinggung ya istilah Gini ini.
Lalu kemampuan menangani missing value-nya gimana? Tipe data yang didukungnya, apakah numerik atau kategorikal? Lalu struktur pohonnya itu gimana? Binary atau multi-way split gitu. Nah, yang pertama, metode pemilihan atribut gitu ya. Sebelum kita bandingkan, mungkin kita perlu dulu ya mengetahui mengenai istilah-istilah yang ada. Karena kita kan baru mendengar juga ya, baru membaca juga terkait istilah-istilah ini. Jadi sehingga kita mungkin masih belum tahu nih apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Nah, mungkin yang pertama itu ada entropi. Entropi ini itu ukuran seberapa acak sih atau tidak teraturnya si data itu. Kalau dia semakin tinggi, maka semakin campur aduk. Jadi kalau datanya itu semakin tinggi, dia makin campur aduk. Pernah kan yang kalau yang di kelas itu dijelaskan ada titik-titik dan lain sebagainya. Nah, itu contoh visualisasinya. Lalu information gain atau IG itu seberapa besar sih suatu fitur itu bisa mengurangi ketidakpastian dari si entropi tadi. Nah, lalu yang selanjutnya ratio atau IG tadi atau gain yang tadi yang sudah dinormalisasi. Nah, karena kita berkaitan dengan data gitu ya. Jadi dia harus dinormalisasi supaya tidak bias ke fitur yang banyak kategorinya. Nah, lalu untuk Gini Index. Nah, Gini Index itu apa sih? Gini Index itu ukuran ketidakmurnian. Mirip seperti entropi itu, tapi mungkin dia lebih simpel aja gitu ya. Nah, kalau perbandingannya ID3 itu dia menggunakan information gain yang IG tadi. Lalu dia itu nanti dia akan memilih fitur yang paling besar untuk ngurangin si entropi tadi. Nah, entropi jangan lupa ya, entropi itu kan seberapa ukuran seberapa acak atau tidak teratur si data itu. Lalu untuk C4.5 ini dia menggunakan yang namanya gain ratio. Nah, dia itu lebih adil. Dia itu mungkin bisa dibilang juga ya tidak bias ke fitur yang punya banyak nilai. Lalu untuk card itu dia pakai Gini Index karena dia itu lebih sederhana. Dia itu biasanya sering dipakai di library semacam contohnya kayak sklearn dan lain sebagainya. Lalu untuk kemampuan menangani missing value. Nah, untuk kemampuan menangani missing value, kalau ID3 sendiri itu dia nggak bisa nge-handle missing value-nya. Lalu untuk C4.5 dia itu bisa, tapi biasanya itu dia pakai pendekatan yang namanya itu adalah probabilitas. Nanti dia itu kayak dibagi-bagi gitu. Lalu card. Nah, card ini juga bisa. Nah, kalau card ini dia itu biasanya pakai yang namanya surrogate split. Nah, dia itu nanti akan pakai fitur lain sebagai penggantinya. Bisa aja sih yang tadi itu juga. Lalu untuk tipe data yang didukung. Tipe data yang didukung kalau ID3 itu dia lebih ke kategorikal gitu ya. Dia lebih ke kategorikal eh bisa numerik, tapi dia kayak harus diubah dulu gitu loh. Lalu untuk C4.5 dia itu bisa numerik, bisa juga kategorikal. Kalau card juga sama, dia juga bisa dua-duanya. Lalu apa lagi ini? Struktur pohon, binary atau multi-way split. Nah, kalau untuk struktur pohonnya, ID3 dan C4.5 itu dia menggunakan yang namanya multi-way split. Satu node-nya nanti bisa punya banyak cabang. Nah, makanya dia itu menggunakan multi-way split. Sedangkan kalau untuk si card sendiri, dia itu adalah binary binary split. Yang dimana dia itu selalu cuma dua cabang doang, kiri dan kanan aja gitu. Kesimpulannya itu kalau dari nomor 3 kalau ID3 itu simple tapi memang terbatas. Tapi
Selanjutnya kalau C4.5 lebih apa ya? Lebih bagus lah sedikit di atasnya si ID3 ini. Lalu untuk card dia itu paling fleksibel. Nah, biasanya ini sih yang paling banyak dipakai orang-orang juga. Apakah ada tambahan, Tegar? Cukup. Mau langsung masuk ke nomor 4 aja kah? Boleh. Sebentar. Coba scroll agak bawah dikit bisa nggak? Oke. Nomor 4. Overfitting dalam decision tree. Nah, tadi kan sempat kusinggung ya kalau ada yang namanya overfitting. Nah, pertama, mengapa decision tree rentan terhadap overfitting? Kenapa decision tree rawan overfitting itu yang pertama, karena decision tree itu lebih dominan untuk menghafal data seperti namanya apa namanya overfitting. Data terlalu banyak sehingga model akan menghafal data tersebut. Nah, ini tuh kalau dalam teknisnya decision tree kan bisa kayak node-node-nya kan bisa banyak banget. Nah, dalam node banyak ini decision tree itu kayak tetap ngebagi bahkan sampai noise atau data incorrect tuh sama dia ikut dipelajari. Jadi dari sini tuh dia bakalan bisa mengalami overfitting karena datanya terlalu banyak serta data aneh pun juga bisa ikut di dilatih, ikut terlatih juga. Nah, solusi solusinya yaitu masuk ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan pre-pruning dan post-pruning serta kapan masing-masing digunakan. Jadi yang pertama, pre-pruning. Sesuai namanya pre. Jadi di sini tuh pre-pruning adalah teknik untuk jadi sebelum decision tree-nya tumbuh, dia jadi waktu masih dilatih tuh dia bakal ngehentiin decision tree-nya dulu. Jadi sebelum decision tree-nya jadi, dia udah melakukan pemotongan atau pengurangan data-data yang tidak sesuai. Mekanisme mekanismenya node tidak akan di-split jika tidak memenuhi kriteria tertentu. Jadi node-node atau data-data yang menurutnya tidak sesuai, dia nggak akan ikut di-split. Jadi kalau datanya udah nggak sesuai, ya dia udah stop, udah stop, udah stop. Jadi tidak akan terjadi yang namanya overfitting. Yang kedua yaitu post pruning. Nah, ini kebalikannya sesuai namanya post. Post kan berarti sesudah. Jadi di sini tuh teknik yang dilakukan setelah tree-nya benar-benar terbentuk. Caranya dia ngapus cabang-cabang yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap performa model. Kalau pre-pruning tadi kan kalau datanya tidak memenuhi kriteria, dia bakalan stop untuk nge-split node itu tadi. Sedangkan kalau post pruning, dia kayak nge-scan gitu, datanya dibikin sampai selesai dulu, tree-nya sampai selesai, baru dia bakal ngepotong-potong cabang-cabang yang menurut dia tuh nggak ber nggak berpengaruh banget terhadap model tersebut seperti itu. Mungkin Aca mau menambahkan karena itu terkesan pendek ya. Iya, mungkin cukup sih ya. Apa yang dijelaskan juga sudah masuk sih harusnya. Apa mau dilanjut atau gimana, Tegar? Masih ada yang Boleh. baik kan? Oke, mungkin kita lanjut ke nomor 5, yakni studi kasus singkat yang diberikan ya. Diberikan dua fitur kandidat untuk split pertama, yang dimana fitur A-nya itu menghasilkan information gain-nya itu 0,25, sedangkan untuk fitur B, dia menghasilkan gain ratio-nya itu adalah 0,18. Nah, jika Anda menggunakan ID3, fitur mana yang dipilih dan mengapa gitu ya. Lalu C4.5, fitur mana yang dipilih dan mengapa. Nah, kalau diketahuinya itu tadi kan fitur A itu information gain du 0,2 titik
0,25. Lalu untuk fitur B-nya itu kan ratio 0,18. Nah, kalau pakai ID3 yang dimana information gain yang dibandingin itu kan cuma si IG tadi ya, fitur A 0,25, fitur B-nya itu jadi tidak relevan karena dia itu menggunakan gen rasio. Nah, jawabannya itu mungkin paling tepat adalah si fitur A. Karena ID3 itu dia selalu punya atau ID3 itu dia selalu pilih fitur dengan IG yang terbesar gitu. Lalu untuk C4.5 dia kan menggunakan gain ratio yang di fitur B tadi itu. Nah, maka kalau yang di hal tersebut, fitur A malah juga nggak terpakai atau tidak dipakai. Karena kan dia itu bukan gain rasio gitu ya. Dia itu tadi kan menggunakan information gain. Jadi itu sudah berbeda. Maka untuk hal tersebut, maka jawabannya adalah si fitur B. Karena alasannya C4.5 ini dia itu memilih berdasarkan gain rasio bukan IG. Jadi kesimpulannya itu ID3 itu berdasarkan IG, maka dia ambil fitur A, sedangkan C4.5 itu dia pakai gain rasio, makanya dia ambil si fitur B gitu. Apakah dari Tegar ada tambahan? Enggak sih. Cukup, cukup sama. Nah, mungkin kita coba cara baru aja ya. Jadi kita Bentar tidak jaringan jelek. tidak Boleh, memberikan boleh, boleh. diskusi langsung di sini, namun mungkin kita bisa langsung ngasih kesimpulan gitu ya. Kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin aku mulai ya Tegar. Nanti boleh ditambah. Kalau kesimpulan dari aku sendiri, Boleh. sejauh dari pembahasan tadi, bisa disimpulkan kalau decision tree itu dibangun secara bertahap dari atas ke bawah pakai algoritma kayak Hans algorithm itu, di mana tiap node-nya itu nanti akan di-split berdasarkan fitur yang bagus buat misahin si datanya itu tadi. Terus, tiap algoritma decision tree itu punya cara sendiri untuk memilih fitur kayak ID3 pakai information gain, terus C4.5 pakai gain ratio, card pakai Gini index. Jadi hasil splitnya itu nanti dia bisa beda tergantung algoritma yang dipakai. Selain itu nanti si decision tree ini juga gampang overfitting karena dia itu terlalu ngikutin data training sampai yang detail banget gitu loh. Bahkan noise itu bisa dianggap pola juga sama dia. Makanya perlu pruning atau pre-pruning atau yang dimaksud dengan sebelum tree itu terlalu dalam ya, atau enggak post pruning setelah tree-nya itu jadi. Nah, terakhir dari studi kasus kelihatan kalau ID3 itu kan bakal pilih fitur berdasarkan information gain tadi. Jadi dia dia makanya pilih yang si fitur A, sedangkan C4.5 itu bakal pilih berdasarkan gain ratio. Jadi dia pilih fitur B. Jadi intinya pemilihan metode ini itu ngaruh banget ke hasil modelnya. Dan kita juga harus hati-hati sama overfitting biar modelnya itu tetap bisa generalisasi dengan baik begitu. Boleh ditambahkan, Benar. Gar? Saya jujur nggak ada yang bisa ditambahkan karena itu udah lengkap ya. Bingung mau Oke, menambahkan apa lagi. baik. Mungkin ada apa lagi ya yang perlu kita bahas Apa di sini? udah nggak sih? Apa perlu kita tutup aja? Oke, baik. Mungkin Atau kita, mau ada lagi? menurut saya Aduh, jaringanku jelek. cukup. Mungkin masih
Hmm, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Soalnya di terdengar. sini kok internetnya. Halo, halo, halo. Aman nggak? Oh, aman, aman. Oke, apakah sudah cukup, Tegar? Menurut saya sudah cukup dan cukup jelas karena keyword yang kita bahas hari ini tuh udah terjawab ya dengan diskusi kita kali ini. Jadi menurut saya udah cukup. Oke, baik. Untuk hal tersebut mungkin Oke, bisa kita cukupkan saja ya, bisa kita tutup. baik. Oke, baik. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga mungkin ada yang nonton atau tidak. Dari kami, saya sendiri Putri Niaksya dan rekan saya, Tegar Catur Ramadhani, kami kami pamit pamit undur undur diri. diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matiin dulu recordnya.